Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Sumatera yang kurindukan, Papua yang kukasihi, Manado, ya, Kalimantan, dan Java atau Jawa. Puji nama Tuhan. Kerinduan, keinginan untuk bisa Tapi saya mau katakan kepada kita, biarkan kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Oke, pada pagi hari ini saya akan membawa dalam Wahyu, ya, dalam Wahyu 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ini tentang surat cinta Tuhan kepada gereja Tuhan. Kita akan belajar dulu dari jemaat di Efesus. Tema kita adalah gereja yang kehilangan kasih Kristus. Gereja yang kehilangan kasih Kristus. Saya akan bacakan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. 2. Aku tahu segala pekerjaan baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya ulang ayat ini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji nama Tuhan. Ayat ini, kisah ini menjadi menarik kalau kita melihat kepada masa di mana kejadian tersebut. Dan saya tidak ingin mengupasnya melalui apa yang dikatakan alamat surat, sifat Kristus, pujian untuk jemaat, atau kritikan. Walaupun nanti ada bagian-bagian itu akan saya sebut. Tuntutan, ada ancaman, dan ada juga janji yang akan diberikan oleh Tuhan kepada jemaat yang mereka yang menang. Tuntutan yang dilakukan oleh Tuhan, maka kalau mereka tidak lakukan, mereka akan mendapat hukuman. Kalau mereka lakukan, mereka akan mendapat janji. Tapi saya tidak sedang mau mengupas itu. Saya hanya ingin mau mengatakan kepada kita bahwa ada hal di mana jemaat di Korintus itu kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat luar biasa, yang seharusnya menjadi bagian dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, mari kita melihat apa yang Alkitab katakan. Mengapa jemaat di
Efesus kehilangan kasih? Ada 3 hal yang menyebabkan, menurut saya ada 3 hal yang menyebabkan bahwa jemaat ini kehilangan kasih karena 3 hal ini. Yang pertama adalah dikatakan dengan jelas bahwa terlalu fokus terhadap pekerjaan, bukan kepada Tuhan. Jadi jemaat di Efesus sangat luar biasa. Itu pujalah pujian Tuhan kepada jemaat ini. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jerih payahmu, aku tahu ketekunanmu, aku tahu engkau tidak pernah menyerah. Engkau tahu, aku tahu engkau menderita. Aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, kata Tuhan. Jadi jemaat ini bukan karena mereka melakukan yang jahat, bukan. Jemaat ini bukan karena mereka melakukan apa yang bertentangan dengan firman Allah, bukan. Berlawanan dengan kehendak Allah, bukan. Bukan itu yang mereka lakukan. Tapi justru mereka semangat membela nama Tuhan. Semangat berjuang untuk nama Tuhan. Semangat berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi semangatnya, tapi fokusnya itu hilang. Fokus kepada siapa yang seharusnya fokus kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, motifnya itu harus lurus. Siapa yang mempertimbangkan motif ini? Hanya Tuhan. Manusia tidak bisa melihat motif yang paling dalam yang menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu. Tapi Tuhan tahu motif yang sesungguhnya ada di dalam kehidupan orang yang percaya. Jadi jemaat di Efesus, gereja di Efesus kehilangan kasih yang mula-mula karena pekerjaan, bukan kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, saya yakin akan berbeda. Kerja keras kita tidak akan menyusahkan Tuhan, tidak akan membuat Tuhan mengkritik kita, tidak akan membuat Tuhan mengatakan sesuatu, malah justru yang akan dikatakan adalah kesenangannya. Sebagaimana yang terjadi dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Di sana dikasih aku, sebab dia mengasihi aku, maka aku akan melindunginya. Dalam bahasa Inggrisnya saya lebih paham. Because he loves me, says the Lord. Sebab dia mengasihi, kata firman Allah, I will rescue him. Aku akan menyelamatkan dia. He acknowledges my name. Dia mengenal namaku. I will protect him. Dan aku akan melindunginya. Dengan sederetan berkat yang ada di dalam. Tuhan tahu motif seseorang dalam melakukan pekerjaan, dalam kita berdoa, dalam melakukan sesuatu. Motif harus diluruskan. Motivasi harus diluruskan. Fokus harus diluruskan. Bukan kepada pekerjaan, tapi kepada Tuhan. Kalau kita lihat secara agamawi, memang situasi kondisi Efesus ini, Efesus ini sangat luar biasa. Kekayaannya berlimpah-limpah. Bayangkan ada hal yang membuat daerah ini menjadi kaya raya. Dari ada jalan yang menghubungkan Mesopotamia ke Efesus, ada yang menghubungkan ke Galatia, ada yang menghubungkan ke lembah Mean. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga ada lagi perhubungan yang sangat luar biasa karena terkenal dengan pelabuhan laut. Dan mereka ini terletak di Sungai Kaister, di muara Sungai Kaister. Jadi sangat luar biasa. Kekayaannya berlimpah-limpah.
Di mana kekayaan berlimpah-limpah, di sana orang akan suka. Di mana ada gula, di situ ada semut. Haleluya. Dan juga kita tahu di situasi seperti itu kejahatan berlimpah-limpah juga. Perbuatan-perbuatan yang berlimpah-limpah juga. Jadi secara ekonomi daerah ini sangat luar biasa, sangat diberkati, dan perdagangan laut, darat, dan semua membuat Efesus sangat terkenal. Jadi itu secara ekonomi, atau perdagangan, dan akibatnya gereja juga membawa dampak. Tapi dampak positifnya ada, tapi dampak negatifnya banyak. Dan kita memang hidup dalam dunia, di tengah-tengah dunia ini. Kita harus bekerja dengan giat, bekerja dengan dahsyat, bekerja dengan keras. Ya, orang yang mau berhasil katanya harus kerja keras, tapi bukan keras-kerasan. Tapi jangan sampai karena kerja keras lupa Tuhan. Tuhan di nomor 2 kan. Aku yang bekerja Tuhan, aku yang melakukan ini, aku yang membangun ini. Seperti kata siapa itu? Nebukadnezar. Aku yang bangun kota ini, dia dibuang karena kesombongannya. Jangan terlalu fokus kepada pekerjaan. Kalau fokus kepada pekerjaan, jangan ikatkan di situ, tapi fokuslah kepada Allah supaya engkau tidak diikat pekerjaan itu. Saya telah yang terlalu fokus kepada pekerjaan sampai akhirnya berdoa, membaca firman Allah, beribadah, mereka tinggalkan. Mereka melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka lebih mengutamakan sesuatu yang seharusnya kan 2-3 jam, katakan nggak ada mungkin 3 jam orang beribadah. 2 jam itu sudah cukup lama. Tapi orang untuk bekerja keras dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi bisa dilakukan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Tapi gereja di Efesus bukan melakukan untuk mendapatkan sesuatu manfaat untuk mereka, bukan. Mereka melakukan pekerjaan itu untuk nama Yesus. Agar nama Yesus dipermuliakan, agar nama Yesus diagungkan. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi Tuhan katakan, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu ini, aku tahu kesabaranmu, aku tahu ketekunanmu, aku tahu kerja kerasmu, aku tahu engkau menderita, aku tahu. Waduh, makanya Yesus itu maha tahu. Di gereja, di Efesus, dia memegang jemaat itu, dia pula yang memegang pimpinannya. Jadi kalau Tuhan yang memegang, jangan pernah, saudara-saudaraku, mungkin kita kadangkala, kalau saya mempelajari ini, kadangkala kalau kita sebagai gereja Tuhan, mungkin gereja hidup seperti jemaat di kalau jemaat di Philadelphia itu sangat suka, senang, walaupun ada banyak tantangan, banyak persoalan, tapi Tuhan bela mereka, Tuhan luar biasa. Karena apa? Walaupun kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau melakukan firman-Ku. Haleluya. Ini, mereka tidak dapat kritikan, mereka mendapat pujian dari Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi, mereka ini, maka dikatakan, pegang apa yang ada padamu. Saya pada waktu itu lagi ngusir setan dari ponakan saya yang kecil, sekarang sudah hamba Tuhan. Ya. Kalau dia nangis itu biru mukanya. Saya berada di kursi pada waktu itu. Setelah pengusiran itu saya mengusir. Dan kemudian setelah itu saya karena ingat ayat ini gitu. Setelah itu pendek cerita saya katakan, akhirnya saya tertidur. Dalam tertidur itu tiba-tiba ada serangan balik. Dalam serangan balik itu ada seorang hamba Tuhan, nggak tahu saya, tapi saya kehilangan dia. Namanya Tante Maria, ya. Saya tidak tahu dia, tapi saya pernah dilayani oleh beliau. Tante Maria, orangnya sangat ramah, sangat baik. Nah, ketika saya di dalam pertarungan yang begitu luar biasa,
roh saya ini sudah terangkat dari tubuh saya. Saya sudah lihat tubuh saya itu ada di situ. Nah, tiba-tiba setelah saya berseru, karena ini ada setan ini ada berapa rombongan? 3 rombongan, 1, 2, 3. Jadi ketika rombongan yang pertama memegang saya, rombongan saya taruh di belakang. Jadi ini menghadapi, ini hamba Tuhan yang lagi dalam penglihatan itu, saya jelas dia seperti malaikat begitulah, dia kejar, dia berperang. Dan pada akhirnya, pendek cerita saya mau katakan, akhirnya saya bisa digenggam oleh dia kembali. Nah, setelah dia genggam, disuruh saya kembali ke tempat tubuh saya nggak mau. Saya sudah merasa nikmat, senang. Saya tidak mau kembali ke situ. Serang. Luar biasa. Itu sesuatu yang mengubah kehidupan saya untuk terus meyakini, mempercayai Tuhan, dan beriman kepada Dia. Nah, ketika saya mengalami itu, dia suruh kembali untuk masuk ke dalam tubuh saya itu kembali, tapi saya tidak mau. Pekerjaan belum selesai. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu saya pendek kata sudah ada kembali di tubuh saya, lalu kemudian beliau pergi. Nah, ketika datang lagi serangan yang begitu luar biasa. Terus lalu saya berteriak lagi, datanglah yang saya yakini, saya belum tahu ayat ini dalam Wahyu 3 ayat 11 itu, saya belum tahu, karena saya baru dalam pertobatan yang ya masih dikatakan awal lah. Jadi ketika saya tahunya itu setelah saya menyerahkan diri di sekolah Alkitab, ayat itu. Jadi setelah itu saya kembali, saya berteriak, lalu Tuhan menolong saya, lalu kemudian setelah itu Tuhan katakan, pegang apa yang ada padamu. Saya nggak apa yang ada pada saya, nggak tahu saya apa yang ada pada saya. Betul pengertian saya pegang yang ada padamu, saya betul-betul nggak tahu. Tapi ketika dia kata, aku Yesus, nah setelah itu serangan kembali datang, setelah itu saya kata, dalam nama Yesus. Dan itu sebabnya sejak saat itu sampai hari ini, tidak pernah saya gentar menghadapi kekuatan apapun dari si iblis. Karena saya tahu siapa yang ada dalam diri saya. Dan itu membuat sebuah hal yang sangat luar biasa, dimanapun pelayanan dalam pengusiran setan, saya tetap melihat Allah berkarya, Allah bekerja dan melakukan apa yang dia dipercayakannya kepada kita. Pegang apa yang ada. Nah, mungkin itu saja. Mungkin juga seperti jemaat di Tiatira. Ada pengajar-pengajar setan di situ. Jangan biarkan ya Isabel di situ. Nabi Isabel ya yang mengajar untuk menyesatkan apalah. Atau mungkin juga seperti jemaat di Sardis. Tapi saya secara khusus nanti akan membawakan ini ya, jemaat di Sardis mungkin seperti itu. Iya, enggak mati enggak ini juga. Saya sedang menertawakan diri saya. Tapi bukan karena kita tidak melakukan firman Allah, kita melakukan firman Allah. Kita bagian orang-orang yang setia di situ. Kita bagian orang-orang yang dihargai oleh Tuhan. Tapi tetap sebagai pemimpin engkau harus tetap tinggal dalam jalan Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi yang terburuk, terjelek sekali, jangan pernah menyimpang. Jangan sampai kehilangan kasih kepada Tuhan. Kasih cinta, kasih kita kepada Tuhan. Jangan sampai fokus kita hilang oleh karena kita sudah menderita. Oh Tuhan, Tuhan, kita punya sahabat-sahabat yang meninggalkan pelayanan karena menderita. Jangan. Mungkin juga seperti jemaat di Laodikia yang begitu kaya raya.
Tapi kepada Tuhan, no. Dikatakan, you are wretched, miserable, poor, naked. Engkau, apa itu, malang, melarat. Orang kaya raya, miskin, telanjang. Maka firman Allah katakan, beli emas dari aku. Jangan pernah berpikir bahwa kekayaan ini kita akan bawa. Nggak akan ada pernah kita. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, beri untuk yang terbaik bagi Tuhan. Jangan genggam. Saya sudah pernah katakan seseorang, kalau engkau menggenggam sesuatu, Tuhan bisa kirim yang lain. Berkati pekerjaan Tuhan. Saya sudah melihat orang-orang yang cinta Tuhan, yang memberkati ladang-ladang Tuhan. Saya melihat mereka diberkati oleh Tuhan, bertambah-tambah. Saya juga sudah melihat orang-orang yang pelit di jalan Tuhan. Mungkin hari ini kita katakan, khotbah Pak Pendeta ini menusuk. Tapi saya katakan, Anda boleh bekerja, tapi jangan fokus pada pekerjaan itu yang memisahkan Anda dengan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bayangkan diberkati Tuhan. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan, Pak Pendeta tolong berkati Pak Pendeta. Lalu Anda berdoa, berpuasa, nangis di hadapan Tuhan. Oh Tuhan tolong memberkati orang ini dan lain sebagainya. Setelah itu melupakan Anda. Dan melupakan Tuhan. Karena Tuhan aja dilupakan, apalagi Anda. Haleluya. Ya. Gereja di Efesus menjadi contoh bagi kita untuk tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Tetap kita kerja, tapi jangan lupa fokusnya pada Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan betul-betul membawa kehormatan bagi Tuhan, bukan bagi diri kita. Dan jemaat di Efesus melakukannya bukan lagi untuk Tuhan, karena jelas dikatakan, I have this against you. Aku punya keberatan melawan engkau. Haleluya. Because you have left your first love. Jadi bayangkan kalau orang cinta mula-mula itu kan, wah, yang cinta mula-mula kepada Tuhan, biar hujan juga akan pergi ke gereja. Bersekutu, berdoa, nggak ada berdoa, berdoa sendiri, baca firman Allah sendiri, nangis sendiri, ingusnya rasa coklat sendiri. Berapi-api. Saya mengatakan, pernahkah masih Anda menangis? Kapan Anda terakhir menangis di hadapan Tuhan? Anda yang bisa menjawab. Tapi jangan pernah kering air mata ini untuk jiwa-jiwa yang terhina. Jangan pernah air mata ini kering dari kita, walaupun mungkin Tuhan belum menjawab. Sebab air matamu ditaruh dalam kehidupan Allah, dalam botolnya Allah, dalam bahasa Inggrisnya. Ditaruh di situ. Jadi jangan nangis karena hilang mobil. Jangan nangis hilang emasnya. Jangan nangis rumahnya dibakar. Jangan nangis. Nggak boleh. Tapi kalau nangis karena jiwa-jiwa, nangis karena hancur hati melihat perbuatan-perbuatan dosa, seharusnya itu yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Melihat situasi yang begitu, penyembahan berhala Dewi Diana atau Dewi Artemis itu, mereka sangat luar puja penyembahan berhala. Kemudian perisai di situ, dan penjahat yang masuk ke situ tidak boleh ditangkap. Kalau penjahat sudah masuk di situ tidak boleh ditangkap. Ada hak istimewa di situ. Jadi Anda bisa bayangkan kalau penjahat berkumpul di situ. Maka secara ekonomi mereka subur. Secara politis mereka tidak ada kekacauan. Secara agamawi mereka
punya penyembahan yang beragam, dan itu tidak menjadi sesuatu yang apa yang menjadi ancaman. Orang bisa membela hak-haknya. Jadi, tetapi secara rohani itu membawa penderitaan batin bagi jemaat di Efesus. Dan ini juga yang terakhir dari segi sifat. Aduh, orang ini punya hubungan gelap dengan setan, punya penyembahan kepada ilah jahat, kotor. Aduh, sudahlah. Berbagai macam dosa mereka lakukan untuk menyenangkan kehidupan mereka, hawa nafsu mereka. Itu sebabnya jemaat di Efesus melihat situasi ini, kondisi ini. Aduh, mereka bekerja secara giat. Oh, janganlah begitu. Tapi kehilangan fokus yang seharusnya Tuhan. Hubungan mereka dengan Tuhan harus tetap dipertahankan. Nanti terakhir saya katakan itu. Jadi fokus mereka mengerjakan itu karena Tuhan, tapi melenceng karena Tuhan yang berkata bahwa engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Kalau kita cinta mula-mula, dilarang juga mungkin. Ya. Love is blind. Cinta itu buta, tidak melihat warna kulit, tidak melihat rupa, mau hitam, mau putih, mau apa, semua tidak melihat. Love is blind. Kalau sudah cinta, kata orang dunia, orang di luar sana, tai gigi terasa coklat. Saya nggak tahu itu betul apa enggak, karena saya tapi saya mau katakan, jangan terlalu fokus pada pekerjaan sehingga engkau melupakan hubunganmu dengan Tuhan. Melupakan Tuhan yang seharusnya kita dahulukan dalam kehidupan ini. Jangan terlalu semangat, walaupun firman Allah katakan, let your spirit burn. Bila rohmu menyala-nyala, burn in spirit, rohmu menyala-nyala. Menyala-nyala dalam roh. Ember of life. Membara dalam kehidupan. Oleh karena api itu ada. Saya suka mengatakan api Pentakosta yang kubawa, api Roh Kudus yang kubawa, api Tuhan yang kubawa. Aku buang api asing. Kadangkala dengan itu orang tidak menyenangi. Tapi Paulus katakan, apakah karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, engkau menjadi musuhku? Saya penganut lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Karena tidak banyak orang, biarlah. Ya ini, ada jemaat di mana itu? Jemaat di Tiatira itu, nggak apa-apalah. Mereka beribadah, mereka berzina, nggak apa-apa. Tapi yang penting mereka datang sama Tuhan. Nggak bisa begitu. Saya pernah berkata kepada seorang, kau tidak layak memakai pakaian dua. Tidak layak. Saya datang ke rumahnya, saya katakan kau tidak layak memakai pakaian dua. Tapi sebelum saya mengatakan kau tidak layak memakai pakaian dua, karena istrinya dua, saya berpuasa 3 hari 3 malam. Dan puji Tuhan, istri yang perkawinan yang dilakukan oleh karena penipuan itu akhirnya dipisahkan. Di mana orang? Kita ini bukan penganut poligami. Ini kan ada poliandri, ada poligami ya. Kalau di India sana, itu saya pernah lihat 7 bersaudara mengawini satu wanita. Di bagian apa namanya itu, saya lupa. Tapi 7 lelaki mengawini 1 perempuan.
dikatakan mereka hidup damai. Tapi ya, itu pilihan. Tapi kalau dalam iman kekristenan kita, satu ya satu. Kenapa banyak para orang-orang pilihan Tuhan pada waktu itu melakukan di luar apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Karena kedegilan hati. Tapi rencana Allah ketika dia menempatkan manusia di Taman Eden itu satu. Lalu Yesus juga menegaskan di Matius 19 itu satu. Tapi karena kedegilan hati manusia, gitu kan? Demi memuaskan hawa nafsu manusia, mereka melanggar. Yang kedua kata firman Allah, mengapa jemaat di Efesus itu kehilangan kasih Kristus? Itu karena terlalu fokus pada perlawanan, bukan kepada kebenaran dan kasih. Jadi mereka kan suka ini, mereka nggak tahan terhadap yang jahat. Lain jemaat di Tiatira, mereka masih ya nggak apa-apa lah. Gitu. Yang penting kau sama Tuhan. Saya sudah pernah melihat hamba Tuhan seperti itu. Yang penting kamu datang sama Tuhan, ya datang sama Tuhan. Tapi hidup perilakunya terus melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Mempermalukan Tuhan. Saya bukan anti, bukan. Setidaknya tegur jalanmu itu tidak benar. Kenapa saya katakan bahwa mereka asik melakukan perlawanan? Seharusnya ya ketika mereka mengadakan counter tentang ajaran-ajaran Nabi A atau ajaran-ajaran Rasul palsu atau ajaran Nikolaus yang kompromis itu, boleh begini, boleh begini. Yang penting kamu tetap sama Tuhan. Jalanmu tetap boleh mengikuti sama Tuhan. Ada sama Tuhan. Jadi teologia sinkritisme bercampur antara kebenaran dan ketidakbenaran. Antara sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh setan. Nggak boleh. Karena firman Allah, fondasi kehidupan orang percaya adalah firman Allah, adalah kebenaran. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada kemerdekaan. Firman itu yang memerdekakan. Jadi jangan fokus kepada perlawanan. Kalau kita fokus pada perlawanan, aduh, nggak habis-habis. Karena saling counter, saling apa? Lebih baik ngalah dulu di bawah kaki Tuhan. Dan saya sudah lakukan itu. Mahal harga dari sebuah perlawanan. Untuk kemajuan kita mahal. Dan saya sudah pernah terlibat di dalamnya. Mahal. Dan saya pernah mengulang. Tapi Tuhan kata berhenti. Karena saya sudah punya prinsip dalam hidup ini, saya siap berlawanan dengan siapapun. Tapi saya tidak bersiap. You are my portion, O Lord. Engkaulah bagian hidupku. I will obey to your word. Saya akan taat kepadamu. I run. Aku akan berlari in the path of your law. Aku akan berlari kepada kebenaranmu, kepada hukum-hukum. I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran sebagai jalan-jalan hidupku. Dan akibatnya I have set my heart to your statute. Jadi saya telah mengontakkan hati ini kepada jalan-jalan Tuhan. Mudah enggak? Gampang enggak? Tapi sebagai orang percaya, pemazmur bilang begini, I taken
NO 106 pemdi. Jadi aku telah berikrar, bersumpah dan menegaskan, for I follow your righteous law, karena aku mengikuti hukum-hukummu, aku mengikuti firman-Mu. Saya suka menghafal ayat-ayat firman Allah. Hari-hari ini saya menghafal di dalam Mazmur, dan hampir tiap hari saya memperkatakan itu. Dan saya tahu bahwa iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Iman tidak pernah timbul dari karena kita mendengar berita-berita hoax di luar sana, atau berita-berita apa di luar, kecemasan dan ketakutan. Tapi kalau engkau mendengarkan firman Allah, engkau katakan firman Allah, mungkin yang rohani duluan datang kata firman Allah, tapi kemudian yang spiritual, natural to spiritual, dari alami kepada yang spiritual, dari rima kepada, dari logos kepada rima. Haleluya. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, gagalnya jemaat di Efesus melakukan kebenaran dan kasih Tuhan karena terlalu fokus kepada perlawanan. Mereka melawan rasul-rasul, mereka melawan ajaran Nikolaus, sampai lupa apa yang seharusnya mereka tanamkan dalam perlawanan itu. Kebenaran dan kasih. Tapi mereka tidak lakukan itu. Karena sudah apa? Orang namanya, ya makanya sering saya katakan, saya pernah berdialog 36 jam. Tapi saya tidak akan pernah siap untuk saudara-saudara saya yang lain untuk berdebat. Tapi kalau berdialog saya siap. Sampai berapa jam pun saya siap. Karena berdebat tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita dialog, kita masih bisa bersahabat, kita masih bisa tukar pikiran, kita masih bisa membangun. Tapi kalau namanya perlawanan, itu membuat gap, permusuhan. Tidak ada baiknya. Itu sebabnya ketika kita melakukan perlawanan, ya cukup, udah kamu katakan dengan apa, ya sudah. Tidak bisa kamu bertempur dengan mulutmu, bertempur dengan lututmu. Ya sudah, cukup. Tidak usah angkat pedang. Nggak usah angkat pengadilan. Haleluya. Memang ya, itu enak aja Pak Pendeta. Tapi saya bukan hanya mengatakan itu, tapi saya sudah belajar untuk melakukan. Bukan NATO, not action, talking only, bukan. Saya belajar untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya belajar tentang gereja-gereja ini dalam beberapa hari ini. Begitu dalamnya. Karena melihat situasi gereja sangat mencemaskan. Satu contoh, diajak berdoa saja sangat sulit. Diajak pelayanan untuk melakukan sangat sulit. Diajak bangun pagi sangat sulit. Apalagi sampai jam 4. Saya pertemuan pagi dengan sahabat ya. Itu pernah di sini jam 4. Karena saya khawatir saya tertidur. Karena yang pertama itu ya, saya tidak tidur semalam-malam menantikan jam-jam itu. Dan sangat menyenangkan bersama dengan Tuhan. Sangat luar biasa. Dan setelah itu disepakati jam 5 di sini, jam 4 di Jawa. Bayangkan mereka bangun jam 3 di sana, di Jawa sana.
Tapi pada akhirnya jam 5 kita bersama. Sebelumnya kita datang kepada Tuhan. Saya ingin sebelum yang lain bersuara, kita bersuara kepada Tuhan sebagai anak-anak kerajaan yang betul menghargai nilai-nilai kehidupan. Ada orang percaya firman Allah pun nggak pernah dibaca. Berdoa pagi, Yesus berkatakan pagi-pagi sekali dia datang menghadap Bapaknya. Mari kita belajar. Mari kita bangun kegerakan melalui doa. Mari kita bukan fokus pada perlawanan, tapi pada kebenaran, pada kasih. Kalau itu kita lakukan, dan ya saya mau katakan, saya tidak bisa dinilai oleh siapapun di sana, di luar sana. Motif saya, fokus saya, apa yang saya dalam hati saya, pikiran saya, nggak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Saya tidak ingin dikatakan Simon bertobatlah. Aku tahu. Aku tahu kesabaran, aku tahu. Aku nggak sabar. Aku tahu nggak sabar. Apalagi sudah aduh, udahlah. Ya, psikolerik itu begitu. Tapi kita harus belajar terus menundukkan diri kepada Allah. Kita harus belajar menundukkan hati kita kepada Allah. Ketika kita mengadukan perlawanan, nggak didengar, ya berlutut, berperang. Ini masalah pekerjaan rohani. Jangan lawan dengan begitu-begitu. Berlutut. Saya bukan sekali dua kali menghadapi, difitnah, berzina, dibawa ke kantor polisi. Kalau Anda dikatakan begitu, apa kira-kira yang Anda buat? Polisinya bilang begini, lapor balik. Anda lapor balik. Dia sudah mencemarkan nama baik saya. Dia sudah apa saya? Apakah itu Anda lakukan? Atau katakan, Bapak, pembalasan itu bukan hakku, tapi hakmu. Aku serahkan semua ke dalam tanganmu. Engkau pembelaku, engkau penolongku. Engkau yang tahu semuanya. Apa biasanya engkau lakukan? Kalau kau lakukan bertobat. Tapi kalau kau datang mau berpura-pura dengan Tuhan, jangan. Tergilas. Tapi kalau kau datang dengan kesungguhan hati, difitnah macam-macam, lalu kamu datang kepada Tuhan, mengatakan engkau pembelaku Tuhan. You are my defender. Nggak perlu ke kantor polisi, walaupun kau sudah dibawa ke kantor polisi. Ditanyain. Saya hanya bilang begini, entah dari mana juga saya juga nggak tahu. Kan gampang aja Pak Polisi, ada bukti, ada apa, tangkap. Gampang. Ada saksi, tangkap. Kok susah? Padahal ada saksi dusta di dalam Alkitab. Dan mereka punya itu. Tapi ketika saya datang menghadap orang yang dianggap saksinya itu, sungguh-sungguh mempermalukan mereka. Oh, nggak pernah Pak Pendeta, nggak pernah. Kenapa? Saya yakin Tuhan yang menaruh perkataan itu dalam mulut. Jadi nggak usah takut. Selama engkau hidup benar di hadapan Allah, tidak perlu takut apapun yang dilakukan orang terhadapmu. Sekencang-kencangnya kejahatan berada satu kali, kebenaran akan menghadap. Mungkin seolah-olah kebenaran, kejahatan seolah-olah menang, tapi tidak untuk selamanya. Tuhan izinkan itu terjadi supaya gandol gusti terus menerus,
supaya pengharapan kita kepada Yesus terus menerus. Tapi jemaat di Efesus kehilangan kasih yang mula-mula karena terlalu fokus menghadapi perlawanan-perlawanan. Anda bisa bayangkan kalau Anda mengadakan perlawanan satu dengan yang lain, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan saya sudah ada di situ, dan saya pernah terlibat di situ. Saya mau ulang. Tuhan katakan, itu bukan urusan. Cinta kasih kepada Tuhan. Biarkan Dia kita kasih seutuhnya dengan melakukan perintahnya. Saya terkenang dengan apa yang dikatakan Pemazmur 119 ayat 56. This has been my practice. Inilah hal yang telah aku lakukan. I will obey to your preserve. To your preserve. Saya akan taat terhadap perintah-perintahmu, terhadap ajaran-ajaran. Jangan lakukan ajaran Biliam, jangan ada Isabel, jangan lakukan ajaran-ajaran jemaat Tuhan yang seperti di jemaat Smyrna. Jangan. Lakukan yang benar di hadapan Allah. Haleluya. Lakukan yang terbaik bagi Allah. Dan yang ketiga, jemaat atau gereja di Efesus kehilangan kasih yang mula-mula karena yang ketiga ini, yaitu yang ketiga dikatakan dengan terlalu fokus pada pelayanan, bukan kepada hubungan kepada Kristus. Haleluya. Kalau kita pelayanan, siapa kita layani terlebih dahulu? Kering. Saya di Surabaya, saking banyaknya pelayanan, saya sudah lagi tidak mengandalkan Tuhan, sudah lagi minta, karena sudah apa ya, sudah menjadi kebiasaan gitu. Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi saya tidak akan pernah peristiwa sialan Kerto saya lupakan. Karena pada waktu itu saya mau berbicara, tapi tidak bisa berbicara. Lost memory. Lost memory. Tidak bisa ngomong selama beberapa waktu. Anda bisa, saya sudah bisa bayangkan orang kehilangan memori. Keringat begitu luar biasa, karena saya pernah mengalaminya. Tak tahu apa yang harus saya omong. Tidak tahu mau apa yang saya kerjakan. Orang lihat kok ini orang tidak ngomong setelah sekian menit. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Baru ngomong. Dengan suara yang tertatih-tatih. Dengan linangan air mata. Karena berteriak dari dalam batinnya, aku sudah melukai dia. Untungnya masih dia kembalikan memori saya. Kalau tidak, mungkin saya tidak tahu bagaimana. Lost memory. Tidak ada yang bisa diingat satu. Ayat-ayat melontok di pikiran saya. Lost. Tak ada yang bisa dikatakan, tak ada yang bisa diomongkan. Keringat seperti biji jagung jatuh. Orang menanti apa yang terjadi. Tapi setelah saya bisa buka suara, saya bilang kepada mereka,
Inilah orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kehebatannya. Anda mungkin bertanya, kenapa saya tidak bisa bersuara sekian waktu itu? Kalau perhitungan saya 15 menit. Atau karena apa saya tidak tahu. Tapi disitulah awal-awal saya mengatakan bahwa Tuhan itu tahu semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat. Dalam pelayanan Anda bisa sibuk, boleh. Boleh. Tapi jangan lupa bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Bangun mesbah doamu dengan Tuhan. Supaya anointingnya Tuhan, urapan Allah itu. Makanya setiap pagi saya nggak pernah lupa bilang itu. Bukan hanya setiap pagi, tapi setiap kali saya datang kepada Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya butuh pengurapan baru. Saya butuh hikmat Tuhan. Saya butuh energi Tuhan. Dan saya butuh Engkau. Setiap pagi. Setiap saya datang kepada Tuhan. Karena apa? Saya manusia daging yang penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan. Dengan sifat koleriknya. Kita perlu terus berjaga di hadapan Tuhan. Pengakuan di hadapan Allah. Saya berkata, ya Paul Sinolot, sama seperti pengakuan Mazmur. I will obey your word. Do good to me. And I will live. Tapi bukan hanya sekedar hidup. I will live to obey you. To obey your word. Bukan taat kepada orang-orang yang enggak taat pada firman Allah. Itu wajib. Hukumnya wajib. Taat terhadap firman Allah. Itu sebabnya dikatakan pemimpin-pemimpin itu harus taat terlebih dahulu kepada Allah supaya bisa menjadi teladan. Yesus adalah teladan kita. Anda tahu kenapa Yesus dibunuh oleh bangsa-bangsa? Karena bangsa Yahudi karena Yesus merusak istilah mereka. Jadi mereka punya apa? Ada istiadat mati atau Tuhan yang mati. Demi ada istiadat, mereka sisah Yesus, mereka bunuh Yesus. Karena bayangkan hari Sabat mudah-mudahnya makan. Menyembuhkan orang sakit, itu menyakitkan bagi. Boleh melepaskan sapi orang yang masuk apa? Itu menyakitkan. Ya mau besok pagi lah. Pelayanan ini janganlah pelayanan yang merupakan hubungan kita dengan Bapa di surga, dengan Yesus, dengan Roh Kudus sebagai pemilik firman yang hidup. Hubungan kita harus tetap intim dengan Bapa di surga, dengan Yesus, dengan Roh Kudus dan sesamanya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan akal budi, dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya sangat mengasihi diri saya sendiri. Betul, saya mengasihi diri saya, tapi bukan dalam arti yang jelek. Karena bagaimana saya bisa mengasihi orang lain kalau diri saya sendiri tidak saya kasihi? Tidak bisa. Di sekolah Alkitab dulu, peraturan jelas terhadap siswa Alkitab itu berlaku hukum Taurat. Terhadap jemaat. Jadi kalau ada yang pacaran ketemu, walaupun sudah memang saatnya ketemu, maka dia akan segera diusir. Karena hukum Taurat harus dijalankan dengan baik dan benar. Merusak itu katanya, gitu ya. Tapi nggak tahu sekarang adakah perubahan itu apa enggak.
Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan, melayani gereja Tuhan, melayani masyarakat, jangan pernah lupa membangun persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan pernah lupa. Seribu ucapan terima kasih. 1000 hari, 10 setiap hari pada Tuhan. Menjadi nasa. Gagal. Minta ampun. Tapi itu melatih kita untuk terus bisa bersyukur pada Tuhan. Melatih kita untuk bisa melakukan yang terbaik. Ketika kita berolahraga, kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa bersyukur. Kenapa? Bisa bergerak. Bisa menyeimbangkan berat tubuh. Bisa sambil bergerak baca firman Allah. Bisa. Ada banyak orang tidak bisa bergerak. Ada banyak orang kencing harus bayar. Mau kencing harus bayar. Karena tersumbatlah, karena batu ginjal, karena apalah. Kita diberikan gratis. Seharusnya ucapan syukur kita itu harus berlimpah-limpah. Itu pelayanan kita kepada Tuhan. Tapi harus ada di mana kita datang di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, berseru kepada Allah, sehingga kita betul-betul, ini aku Tuhan, I am nothing without you. Be with you, I am something, but not everything. Bersama dengan engkau saya berarti, tapi bukan menjadi segala sesuatu, karena everything is yours. Karena segala sesuatu you. Kalau saya everything, mau bagaimana? Kalau saya datang kepada Tuhan, I am everything Lord. Mau bagaimana? Tuhan mau mengubah saya. Tuhan is everything for me. Tuhan segalanya bagi saya. Lalu saya datang kepada Dia dalam keadaan menganggap saya segala. Wah, Tuhan katakan, tunggu pembalasanku. Kau bertobat atau kau angkat kaki dia itu. Itu kan kata firman Allah. Kau bertobat Simon, atau ku angkat kaki dia itu, atau ku ambil rohku daripada. Itulah bertobat. Gak mau saya. Ya, saya pilih bersama dengan Tuhan supaya saya menjadi something, menjadi berarti. Karena dulu dari I am nothing. Tapi ketika dalam Yesus, I am something. Saya berarti. Saya tidak memilih untuk menjadi everything. Tidak. Kalau saya tidak bertobat, maka saya akan hancur. Nah, itu juga yang dikatakan Tuhan kepada jemaat di Efesus. Supaya apa? Bertobat. Yang pertama dikatakan, ingat. Apa yang diingat? Dari mana kau jatuh? Supaya kita jangan terpelosok ke dalam lubang yang sama. Ingat. Lalu kemudian setelah itu diingat, Tuhan katakan, repent, bertobat. Do the first. Lakukan first work. Pekerjaanmu yang pertama. Di situ kan di atas konteksnya your first work. Lakukan kembali, semangat kembali dalam terang kasih Tuhan, dalam pencerahan yang Tuhan lakukan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam roh kita. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan, kalau kita menang, Tuhan memberi kita makan dari pohon kehidupan itu.
Kita ingat dalam Kejadian di sana diceritakan bahwa ada dua pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan buruk. Nah, Adam dan Hawa memakan pohon pengetahuan baik dan buruk. Lalu diusir Tuhan. Lalu dibuat di situ pagar yang menyala-nyala. Kalau orang masuk mengambil buah itu, untung gak diambil itu buah sama si Adam dan Hawa. Dan mereka tidak kekal. Dan itu dikatakan ada dalam Firdaus Allah. Dan mereka yang memakan itu, kata firman Allah dalam ayat 7 tadi, mereka yang memakan itu akan hidup kekal bersama dengan Allah. Haleluya. Kalau engkau lakukan tuntutan Allah, maka tidak akan terjadi ancaman. Ancamannya tadi apa? Aku mengambil kaki Dian itu. Satu hal yang pernah kita baca dalam Mazmur 51. Bagaimana Daud mengalami penyiksaan dari Tuhan. Ketika diambil rohnya, roh Allah dari Daud, dia katakan tulang-tulangnya salah redam, hilang semangat, hilang motivasi untuk melakukannya. Sampai akhirnya ada sebuah pengakuan, jangan ambil rohmu daripadaku. Berat. Itu sebabnya mengapa di sana sukar menghadapi percobaan, mengalami masalah, bunuh diri. Roh Allah tidak ada dalam diri. Seolah-olah dia hidup sendiri. Kepada sahabat-sahabatku, pelayan-pelayan Tuhan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dimanapun, bacalah kisah ini. 7 gereja itu, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, terus kemudian apalagi itu, Philadelphia, Laodikia. Banyak hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Kalau engkau sedang menghadapi salah satu dari jemaat yang ada, yang kau layani, kau tahu bagaimana solusinya. Kau tahu bagaimana harus meminta. Ingat, Tuhan dalam keadaan engkau senang, dalam keadaan engkau menderita, dalam keadaan engkau dianiaya, dalam keadaan dunia semakin gelap dan jahat, dalam situasi dan kondisi apapun yang terburuk sekalipun yang sedang kau alami, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tetap ada bersama dengan engkau. Tetaplah di dalam Tuhan. Jangan keluar dari jalan Tuhan. Tetap bagian dari jemaat-jemaat yang dipilih oleh Tuhan. Ada yang melanggar, silakan. Tapi jangan kita yang melakukan itu. Jangan kita. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai milik Tuhan. Jangan. Dan harapan saya, seluruh jemaat tidak akan pernah melakukan keluar dari kasih-Nya yang mula-mula. Tuhan memberikan kehidupan baru bagi kita. Hidup yang kekal bersama dengan Dia. Siapa manusia yang tidak pernah gagal? Tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Tidak ada gading yang tidak retak. There is no wheat without grace. There is no garden without wheat. Sorry. There is no garden without wheat. Tidak ada kebun yang tidak punya rumput. Gak itu. Tidak ada gading yang retak, yang tidak retak. Tapi saya mau katakan, mari kita seperti Daud, teachable, mudah diajar ketika diingatkan, oi, datang pada Tuhan. Pernah diajar oleh Tuhan. Tapi kalau saya ingat dalam Kisah Rasul, Kisah Rasul sebagai ayat terakhir, Kisah Rasul 13
Saya bacakan dulu ayat 22. Bagian akhir. Tapi saya bacalah. Setelah Saul disingkirkan Allah, maka Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan pada akhirnya, pujian itu datang dari Tuhan. Pujian yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Dan ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan dibaringkan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Memang manusia harus mati. Tapi saya katakan, kebinasaan kita, kematian kita, jangan menjadi sesuatu yang sangat buruk, yang akhirnya kita berada tidak bersama dengan Tuhan. Daud di zamannya dia melakukan kehendak Allah. Saya berharap di zaman kita ini, saya hidup di zaman sekarang, generasi ini hidup di zaman sekarang, berikhtiarlah. Kalau Alkitab katakan, I have taken an oath and confirmed. Aku meneguhkannya. I will obey as long as I my life. Aku akan taat sepanjang umur hidupku. Haleluya. As long as I live, sepanjang aku hidup, I obey to my Lord. Saya akan taat kepada Allah. Itulah dalam harapan Tuhan kepada gereja di Efesus yang mungkin bisa menjadi acuan kita supaya kita tidak terlalu fokus terhadap apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Terhadap pekerjaan kita memang selalu dikatakan fokus pada pekerjaan, fokus pada pekerjaan. Tapi saya mau katakan fokus pada Tuhan, Anda tidak akan kehilangan fokus pada pekerjaan Anda. Fokus pada kebenaran dan kasih, perlawanan Anda akan menjadi sesuatu yang tidak mengubah diri Anda. Bayangkan karena dia melawan terus. Kan Alkitab katakan benci perbuatannya, benci dosanya, benci perbuatan dosanya, tapi jangan benci orangnya. Enggak bisa dong. Kalau benci orangnya, benci perbuatannya, benci juga orangnya, enggak bisa. Itulah kasih. Itulah kasih. Itulah yang hilang dari jemaat di Efesus. Saya tidak akan perpanjang, tapi saya berharap sebagaimana Daud, orang yang berkenan di zamannya, yang melakukan kehendak Allah. Ayat 22 saya ulang sekali lagi. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya berharap kita adalah orang-orang berkenan sepanjang hidup kita dan yang melakukan kehendak Allah sepanjang hidup kita. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak menyukakan hati Allah, tapi kita lakukan hal-hal yang menyukakan hati Allah. Tuhan berkati, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat segala kasih karunia-Mu. Kami sadar karena kesibukan kami bisa hilang fokus kepada Tuhan. Hilang fokus tentang kebenaran dan kasih. Hilang fokus terhadap hubungan kami dengan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami. Hari ini Engkau nyatakan kebaikan-baik kami supaya kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami ingin satu kali Tuhan berkata, sabarlah hai hamba-Ku yang setia. Kami rindu juga mendengarkan seperti Engkau bersuara kepada Daud. Ia adalah orang yang berkenan di hatiku
dan yang melakukan kehendak-Ku sepanjang hidupnya. Dan kami juga ingin mendengarkan apa yang Kau katakan kepada Daud. Dia melakukan kehendak-Ku pada zamannya. Oh Tuhan, kami sadar kami hidup di zaman yang tidak menyenangkan ini. Tapi kami harus ada pilihan. Harus ada pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kemauan Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak mungkin secara samar-samar orang bisa menilai kami, tapi secara pasti tidak akan pernah bisa, karena kami tahu hanya yang bisa pasti itu hanya Tuhan. Dan itu sebabnya sehingga kami terus mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan, bahwa pengkoreksi kami itu sesungguhnya adalah Tuhan. Sehingga ketika koreksi Tuhan datang, Dia bukan hanya mengingatkan, tapi Dia juga akan memberikan inspirasi baru dari peristiwa itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, sehingga kami bukan gereja yang kehilangan kasih kami mula-mula, tapi gereja yang antusias, gereja yang semangat di dalam terang dan kehendak Bapa, di dalam perkenanan Allah, di dalam zaman kami yang melakukan kehendak Allah. Terima kasih Bapa di surga, sehingga salah satu kali di batu nisan kami tertulis, inilah orang yang melakukan kehendak Allah di zaman ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, berkati segala jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong, kami juga berdoa supaya Allah menyatakan kasih dan kemurahan maaf menjadi pergumulan mereka. Tuhan membela. Kami tahu Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Engkau adalah Allah penyuplai kehidupan kami, penyedia apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Allah-Ku akan mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih bagi Dia kemuliaan kepada Bapa sampai selama-lamanya. Terima kasih. Biarkan kami terus mengerti akan kehendak Allah dalam minggu ini tentang gereja yang mengalami kehilangan kasih yang mula-mula. Dan dalam pihak kami akan melihat gereja yang mengalami penderitaan, yaitu gereja di Smyrna. Tapi bagaimana mereka bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang luar biasa itu, sampai-sampai Tuhan tidak ada memberikan ancaman, tidak ada memberikan kritik kepada jemaat ini. Justru Engkau hanya memberikan support kepada mereka agar mereka bertahan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak tahu situasi gereja, sahabat-sahabat kami di mana kami melayani di bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa. Tapi kami mohon kepada Tuhan agar Engkau mengerjakan hal-hal yang dasar, yang luar biasa dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Supaya kami tetap fokus pada Tuhan, fokus melakukan pada kebenaran dan kasih Tuhan, dan hubungan kami tidak akan pernah rusak bersama dengan Tuhan. Tapi intimasi kami bangun terus-menerus melalui persekutuan doa, melalui firman, dan lain sebagainya. Oleh pelayanan kepada sesama di dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanan yang betul-betul murni oleh karena kasih Tuhan. Kami bisa saja melayani tanpa kasih, tapi kami tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pemimpin kami, presiden dan wakil presiden. Tuhan memberkati presiden kami, diberikan mereka hikmat akal budi, wakil presiden dan presiden, khususnya presiden, diberikan yang dari Tuhan kekuatan kesehatan, hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini, sehingga beliau boleh mendelegasikan apa yang harus didelegasikan kepada para menteri, para pejabat dan lain sebagainya. Kami juga berdoa bagi aparat diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan juga diberkati, dan bagi mereka yang sakit, kalau engkau sakit, dalam nama Yesus, taruh di tanganmu di tempat yang sakit, saya akan berdoa bagi Anda. Dan rasakan kebaikan Tuhan, rasakan lawatan Tuhan, rasakan kuasa Tuhan, dan jangan pernah ragu terhadap janji Tuhan. Dia sungguh Allah yang maha kuasa, yang mampu menyembuhkan engkau ketika engkau
mau percaya mendengarkan doa ini, mari kalau engkau yang sakit taruh di tangan yang teman yang sakit. Kapan saja Anda mendengar tentang doa yang disampaikan ini, sampaikan kepada saudara-saudaramu yang sedang sakit dan yakin dan percayalah. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter yang tidak pernah menyerah terhadap sakit sulit apapun. Karena Engkau adalah Tuhan. Dan Engkau yang menciptakan seluruh kehidupan kami. Apa yang salah, apa yang rusak di bagian tubuh kami, Engkau tahu. Dan ketika kami beriman kata firman Allah, maka semuanya bisa jadi. Dan mereka yang saat ini menumpangkan tangan atas yang sakit, atau mereka yang sedang menumpangkan tangan atas diri mereka, mereka percaya kepada Engkau, mereka mau Engkau menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, kanker kah itu, lumpuh kah itu, buta kah itu, dan sakit paru-paru kah itu, gagal ginjal kah itu, jantung, korona, dan segala sakit penyakit yang tidak bisa satu persatu kami sebutkan, dalam nama Yesus hadir menjamah mereka dan tumpangkan tanganmu atas mereka. Sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Be healed, be healed, be healed in the name of Jesus. Jadilah Engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau Engkau orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan putus asa, Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Datang pada Yesus dan saya akan membantu Anda dalam doa. Angkat kedua belah tanganmu, tanda penyerahan Anda kepada Tuhan, dan sebutkan apa yang menjadi kebutuhanmu kepada Tuhan. Sebutkan kepada Dia dan minta pertolongan dari Dia. Saya hanya bisa membantu Anda. Jawaban bukan saya, tapi Tuhan. Tapi ingatlah, dua orang benar itu besar kuasanya. Dan mari, kalau engkau orang yang angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Kita satukan hati kita, dua tiga orang sepakat meminta, maka Tuhan mengabulkan doa mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang melihat tangan-tangan saat ini yang angkat kepadamu, yang mengalami persoalan ekonomi, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Tuhan, Engkau kan yang mengundang mereka datang kepadaku. Hai kami yang letih sudah berat. Mereka telah datang kepadamu. Kau berikan mereka kelegaan dengan menjawab apa yang menjadi kebutuhan pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, hadir Engkau menguatkan mereka. Hadir Engkau menyertai mereka. Hadir Engkau menjawab doa-doa mereka. Hadir, hadir, hadir untuk mereka Tuhan. Biarlah namamu dimuliakan, dimasukkan dan diagungkan. Bagi orang-orang muda yang mau menyerahkan diri dan mau dipakai oleh Tuhan dalam apapun situasi kondisi yang kau mau, apa yang kau pilih dalam hidup ini, profesi apa yang kau inginkan untuk kau pilih, ada di tangan Tuhan. Kau terjun dalam bidang politik, contohlah Sadrak Meshach Abednego. Kamu terjun dalam bidang ekonomi, contohlah Ayub yang begitu limpah memberikan sesuatu yang dia miliki. Dan kau yang mau bergerak dalam bidang kerohanian, pemimpinan, contohlah Samuel dan rasul-rasul dan lain sebagainya, Petrus, Paulus. Dan ingat, kalau engkau mau mengalami terobosan, ingatlah peristiwa Saulus yang punya otoritas untuk membunuh tanpa dihukum. Tapi kemudian dalam menuju Damsyik, Tuhan menangkap dia dan dia diubah oleh Tuhan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak datang kepada Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan telah pikirkan untuk Anda dan Tuhan akan berikan bagi Anda. Orangnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, mari Engkau melihat tangan-tangan
Mereka yang mau mengalami transformasi, datanglah Engkau seperti Engkau mendatangi Saulus, datang kepada mereka, mengubah hidup mereka. Dalam nama Yesus, Roh-Mu hadir dalam hidup mereka, Engkau hadir dalam hidup mereka. Firman-Mu menyelamatkan mereka dalam nama Yesus. Sehingga mereka adalah orang-orang benar di dalam Tuhan. Berkata-kata tentang hal-hal yang benar, berbuat, berbicara tentang hal-hal yang benar, bertindak tentang hal-hal yang benar. Dan bagi mereka yang mau bergerak di bidang politik, kami berdoa agar roh dari mereka pejuang-pejuang kebenaran yang hidup memerintah pada masa itu, Sadrak, Mesak, Tuhan sendiri hadir kepada mereka, memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka, Roh-Mu, sehingga mereka tidak akan mengecewakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jelas, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau engkau orangnya, taruh tangan, mari kita berdoa. Bapak, lihat tangan yang sedang ditaruh di dada mereka yang memohon kepada Tuhan, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka mengaku segala dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Basuh mereka dengan kuasa darah-Mu yang suci, dan angkat mereka menjadi anak-Mu, karena pengampunan-Mu ada pada mereka, dan Engkau mengangkat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bebaskan mereka dari salah bersalah, dari dosa-dosa mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang bersuka cita ilahi. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan